Halo guys, semoga kita semua dalam kondisi baik dan tentunya tetap selalu berbahagia. Dan ketemu lagi di acara Ngobres, ngobrol seputar goes. Kalau teman-teman ingat, beberapa waktu yang lalu aku pernah bikin video di atas ini nih. Di video itu aku singgung soal heart rate yang tinggi, aku singgung soal speed dan heart rate yang tinggi. Nah, aku ada singgung sedikit di situ. Cuman sekali lagi ini hanya sharing aja, cerita-cerita aja dari apa yang aku alamin. Karena ya aku bukan dokter, aku bukan pakar kesehatan, aku bukan atlet. Agus, ayo gerak untuk sehat. Itu aja slogannya. Yang penting goes aja, yang penting bergerak dan berolahraga. Jadi aku mau cerita berdasarkan apa yang aku alamin aja. Pernah nggak ngalamin lagi goes rame-rame RB-an gitu kan, peletonan gitu kan, terus ngebut gitu, terus heart rate-nya masuk zona 5 atau mungkin lebih dikit atau mungkin lebih banyak. Pernah nggak ngalamin? Nah, aku beberapa kali mengalami hal itu guys. Ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, ini adalah sesuatu yang tidak bijak, tidak disarankan, dan aku menyadari itu bukan hal yang baik karena disitu membuktikan aku nggak punya self control, aku nggak punya pengendalian diri. Jadi ceritanya gini guys, jadi aku tuh kalau bikin video sambil goes itu tangan kiri pegang kamera, tangan kanan itu di handlebar, masih di sepeda. Video itu kondisinya selalu satu tangan. Nah, kemarin itu ceritanya kita tuh lagi ya speednya lumayan lah, 40-an lebih gitu kan, 47, sekian speednya. Dan ini nih aku tunjukin sedikit video di sini deh, teman-teman lihat di video ini ya. Nah, di video ini kita tuh lagi ngebut sih sebenarnya. Lagi ngebut, aku posisi paling belakang, terus aku ngejar ke depan. Posisinya sampai ke depan itu speednya 47, sekian. Yang ingin aku sharingkan adalah bukan soal speednya berapa, tapi aku berbicara soal self control. Di video itu menunjukkan bahwa aku nggak punya self control, aku nggak punya pengendalian diri. Kenapa? Aku udah tahu bahwa di cyclocompu itu aku udah setting. Kalau sudah masuk zona 5, cyclocomku itu selalu alarm, tidit, selalu muncul gitu. Jadi aku memang udah setting segitu. Zona 5 ku itu adalah di 162 sampai 180. Jadi kalau udah masuk zona 5, cyclocom itu akan pipip gitu. Jadi kasih warning supaya aku itu sadar, udah masuk zona 5 loh gitu. Nah, cuman ya ini kembali lagi, karena aku tidak punya pengendalian diri yang baik, aku sudah tahu bahwa alarm sudah teriak-teriak, kasih aku peringatan bahwa masuk zona 5, tapi aku masih tetap aja ngegas goes. Nah ini sebenarnya bukan hal yang baik guys. Zona heart rate yang aku tahu ya, zona 1 sampai zona 5 itu semua ada manfaatnya masing-masing, memang betul. Tetapi paradigmaku adalah sebenarnya zona 5 itu adalah zona yang tanda kutip bagi aku ya, itu sebenarnya zona yang berbahaya sebenarnya bagi aku. Berbahaya terhadap apa? Terhadap jantungku ini loh sebenarnya. Cyclocom udah ngasih warning bahwa masuk zona 5 loh. Tapi ya itu tadi, karena aku tidak punya self control yang baik, nggak punya pengendalian diri yang baik, masih aja lanjut terus, bablas terus, terabas terus, bahkan sampai lebih dari zona 5. Di video yang tadi itu, kalau teman-teman lihat, itu heart rate ku kalau nggak salah 193 guys. Itu tinggi banget guys. Itu tinggi banget. Aku itu tinggi banget. Walaupun aku masih bisa napas, nggak gitu juga. Maksudnya masih bisa napas, masih sepertinya masih oke gitu kan. Secara napas itu sepertinya masih oke. Tapi secara angka di indikator ini not oke. Ini sangat tidak baik gitu kan. Lalu penyebabnya apa? Setelah sampai rumah, aku lihat-lihat data di Strava gitu kan. Jujur guys, aku takut sendiri. Takut sendiri. Kenapa? Karena udah zona 5, bahkan lebih dari zona 5 gitu kan. Waduh. Lalu aku pikir, kenapa ya aku masih tetap aja goes, nahan speed atau bahkan mungkin nambahin speed, padahal udah jelas-jelas ini di zona 5 atau bahkan lebih. Akhirnya aku menemukan sebuah jawaban. Yang pertama adalah aku tidak punya pengendalian diri, egoku mengalahkan pikiranku, mengalahkan logikaku, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah
perasaan apa ya, goes itu susah diungkapkan guys. Kalau kita udah goes, apalagi rame-rame gitu kan, terus kita ngebut speed kenceng gitu kan, secara psikologis kita juga pengennya sebisa mungkin nempel, jangan sampai copot, nempel gitu kan. Nah, euforia atau perasaan inilah yang menurutku adalah penyebab kenapa aku mengabaikan alarm yang sudah diteriakin oleh si Cyclocom. Menurutku ya. Jadi aku goes itu sebenarnya ya memang kan untuk fun, untuk senang-senang gitu kan. Terus bonusnya sehat tentunya kan, karena kita berolahraga. Tapi setelah aku ngeliat data tadi itu aku jadi, waduh, kok begini ya gitu kan. Heart rate-nya ini tinggi banget gitu kan. Ini agak-agak, aduh gimana gitu kan. Dan ternyata ya itu tadi guys, aku bilang tidak baik lah. Intinya aku mengabaikan bahwa Cyclocom, alat itu diciptakan itu untuk membantu kita memonitor badan kita sendiri. Karena kadang-kadang kita merasa, wah aku ini masih kuat nih, tapi sebenarnya data di sini tuh udah mentok nih, udah maksimum. Seperti yang aku alamin tadi, heart rate 193 atau 194. Tenagaku masih banyak, napasku juga nggak susah napas, masih bisa napas, nggak megap-megap juga gitu kan. Tapi ini kan sebenarnya tidak baik, ini nggak baik. Nah jadi ya di video ini tuh sebenarnya aku cuma pengen sharing aja guys. Jadi pada waktu kita goes, kita tuh cari fun. Bonusnya adalah sehat karena kita berolahraga. Tetapi selain itu kita juga harus bijaksana terhadap badan kita sendiri. Dalam hal ini adalah kita sudah beli Cyclocom mahal-mahal, kita beli sensor mahal-mahal supaya menunjukkan data yang bisa kita lihat di situ. Itu tujuannya adalah supaya kita tahu nih limitnya seberapa, mana limit yang aman, mana limit yang tanda kutip tidak baik kalau main lama-lama di situ gitu kan. Nah jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi pengendalian diri dalam goes itu penting. Walaupun kita seneng, walaupun kalau kita goes rame-rame itu kadang-kadang capek itu nggak kerasa, tapi angka ini di Cyclocom itu, angka inilah menunjukkan bahwa ini seberapa loh badan kamu gitu kan. Ini kita harus perhatikan. Jadi jangan karena kita wah malu copot atau gengsi copot. Jadi jangan karena kita berusaha supaya nggak copot, tapi kita memaksakan di satu kondisi, dalam hal ini adalah heart rate kita yang udah tinggi tadi itu. Ya aku rasa itu juga bukan hal yang cukup bijaksana ya untuk dilakukan. Walaupun memang zona 5 itu kalau aku lihat di beberapa artikel YouTube gitu kan, sebenarnya sih oke, karena semua memang ada manfaatnya, tapi tidak boleh terlalu lama di zona tersebut. Begitu guys. Jadi ya hari ini sih aku bikin video ini untuk menyadarkan juga aku sendiri bahwa goes itu adalah untuk fun, untuk senang-senang, bonusnya adalah sehat. Tetapi kita tetap harus memperhatikan angka-angka yang ditunjukkan oleh sensor yang muncul di Cyclocom kita itu. Karena itu akan membantu kita sadar kita itu seberapa loh badan kita. Karena perasaan itu kan cuma kita yang ngerasa. Tapi kalau angka itu kan sudah ada rumusnya, sudah ada penciptanya yang sudah ada penciptanya yang merumuskan angka segini loh sebagai indikator. Jadi feeling adalah feeling, angka adalah angka. Kita mau ikut yang mana? Nah, pesan buat teman-teman semuanya, juga pesan buat aku sendiri bahwa jangan ikuti euforia. Perasaan pada waktu goes itu bisa mengelabui kita. Menurutku ya, ini menurutku loh ya, bisa mengelabui kita. Kenapa? Karena apa yang kita rasakan itu kemungkinan tidak sama seperti apa yang ditunjukkan indikator di Cyclocom. Kita mau safe, kita mau sehat, kita mau fun. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Semoga cerita ini ada manfaatnya buat teman-teman, bahwa kita goes adalah untuk fun, bonusnya adalah sehat. Sampai ketemu di agenda goes berikutnya. Goes cuy!